Satu, dua, tiga. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Agri, Pak Pepi. Sore. Ya, alhamdulillah kesempatan yang baik ini saya ingin sebagai supervisor untuk mengcoach dari Pak Agri. Ya. Di sini bagaimana sih hal yang sudah Bapak lakukan dari kegiatan Ruko kemarin? Ya, alhamdulillah kemarin habis belajar modul 2.3 tentang coaching ya. Nah, pas Rukol itu saya mempraktekkannya bersama rekan CGP yang lain, dan ya alhamdulillah sih saya jadi lebih lebih memaknai apa yang saya pelajari seperti itu. Gitu ya, Pak. Dari 3 kompetensi coaching itu kan ada mendengarkan aktif, terus pertanyaan yang berbobot, dan memberdayakan coaching. Kira-kira kompetensi mana nih yang perlu dikembangkan dari Pak Agri? Sepertinya sih saya masih kurang di bagian yang ketiga tadi sih, yang mengembangkan coaching ya. Itu paling panasan. Itu bagaimana kondisi terhadap yang ingin dikembangkan tersebut? Iya, jadi saat ini saya saya ngerasa belum sampai tahapan menggali potensi si coachingnya supaya dia bisa menemukan ide yang terbaik buat dia lakukan untuk menyelesaikan masalah dia, seperti itu, Pak. Idealnya seperti apa sih terhadap kompetensi tersebut? Ya, idealnya mungkin saya harus lebih sabar dalam menggali ide gitu ya, yaitu dengan menggali lebih banyak opsi rencana yang akan dia lakukan gitu ya, supaya dia punya banyak pilihan dan dia bisa memilih mana yang terbaik untuk menyelesaikan masalah dia, seperti itu, Pak. Oke, baik. Dari kondisi misalnya 1 sampai 10 nih, kira-kira sudah sampai mana, Pak? Saya masih di 5 lah ya. 5, oke. Kondisi di level 5 tersebut, apa yang perlu kira-kira dikembangkan? Ya, dari 5 itu kan tadi kondisinya saya masih hanya ketika coach udah memberikan rencana, udah saya stop begitu aja gitu pada satu rencana yang dia ucapkan gitu, Pak. Gitu ya, Pak. Harusnya kan saya gali lebih dalam ya. Iya. Baik, terus bagaimana memastikan agar itu bisa berjalan baik? Ya, saya akan membuat daftar pertanyaan yang ini kaitannya juga sama ini ya, sama kompetensi yang kedua, yaitu pertanyaan berbobot, bahwa untuk menggali potensi itu ya saya harus menyediakan lebih banyak pertanyaan dan juga lebih bisa mengenali si coachingnya gitu ya, dengan mendengarkan aktif supaya saya bisa menggunakan kata kunci itu untuk mendorong si coaching menggali sisi itu untuk menemukan opsi-opsi lainnya gitu, Pak. Baik. Ini dari pra-supervisi ini semoga bisa Pak Agri bisa memiliki kemampuan kompetensi yang tadi Pak Agri ingin dikembangkan ya. Dari fokus ini saya serahkan kembali ke Pak Agri untuk mengcoach Pak Pepi dalam kegiatan hari ini. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Pepi, izin saya coach ya. Sudah siap, Pak? Siap, Pak. Baik, langsung saja kita mulai ya. Pak Pepi, gimana hari ini? Kan kondisinya luar biasa? Luar biasa sekali. Masya Allah. Pulang kerja, Pak ya? Iya. Ya, jadi gimana nih pada sesi coaching hari ini? Apa yang mau kita bicarakan, Pak Pepi? Gini Pak Agri, rencananya itu bulan November, bulan depan itu saya itu akan melaksanakan praktek kerja lapangan. Tahun lalu jumlah siswa saya hanya 59. Nah, sekarang 93. Ini kesulitan saya ini bagaimana dengan tempat PKL-nya, karena berarti kan harus mencari atas kekurangan ini. Itu mungkin ya yang kita bicarakan tentang PKL ini. Baik, jadi Pak Fevi yang rencananya bulan depan akan melaksanakan PKL untuk anak-anak sedang kesulitan karena jumlah siswanya bertambah sedangkan jumlah perusahaannya kurang gitu ya. Baik. Nah, karena waktu kita terbatas, jadi pada sesi ini kita mau fokus untuk menemukan apa nih Pak Fevi? Menemukan tempat PKL yang banyak agar
sesuai dengan jumlah siswa kita. Oh, baik. Jadi Pak Fevi ingin menemukan lebih banyak tempat PKL untuk sesuai dengan jumlah siswa Pak Fevi tahun ini ya. Baik, Masya Allah, luar biasa nih. Baik, tadi Pak Fevi sebenarnya sudah menyampaikan juga kondisi saat ini ya, bahwa kondisinya dari 59 naik jadi 93, betul ya Pak Fevi ya, untuk siswanya. Sedangkan jumlah tempat PKL-nya nggak sebanyak itu, seperti itu. Memangnya idealnya kondisinya seperti apa yang Pak Fevi harapkan? Yang saya harapkan mungkin dari plottingan nanti tentang PKL itu siswa ya kemarin kan sekitar 15 tempat ya PKL untuk 59. Mungkin idealnya yang akan saya capai itu ingin nambah 10 tempat PKL untuk sisanya dari 93 itu. Oh, baik-baik. Jadi kondisinya sekarang masih kurang, tadi ya kurang 10 ya, dan Pak Fevi berencana untuk mencari 10 lagi untuk tambahannya, seperti itu ya. Masya Allah, baik-baik. Jadi dari rencana ingin Pak Fevi lakukan, itu mencari 10 ini, bagaimana Pak Fevi untuk apa saja rencana-rencana lagi Pak Fevi yang akan Pak Fevi lakukan untuk menemukan 10 perusahaan tambahan itu? Karena teman saya ada juga yang jurusan sama di kota lain, mungkin akan saya tanyakan ke beliau apakah ada tempat PKL yang kosong untuk siswa-siswi saya yang selanjutnya mungkin itu. Jadi berkolaborasi dengan sekolah lain ya, sekolah lain untuk mendapatkan data perusahaan yang bisa diajak bekerja sama. Gitu. Baik-baik. Baik, berarti Pak Fevi punya banyak teman ya di sekolah lain. Nah, selain dengan berkolaborasi dengan teman-teman Pak Fevi di sekolah lain, apa lagi yang bisa Pak Fevi lakukan? Saya juga ada rencana mungkin bertemu dengan alumni yang sudah bekerja. Baik. Karena kan tahun kemarin juga ada beberapa yang sudah bekerja, dan saya akan menanyakan apakah tempat pekerjaannya itu bisa PKL juga untuk adik-adik kelasnya itu. Oh, baik-baik. Jadi selain bekerja sama dengan teman sesama guru, juga akan bekerja sama dengan alumni ya. Baik. Apalagi Pak Fevi? Yang terakhir mungkin saya bisa menghubungi Hubin atau hubungan industri Wakahubinnya untuk membantu mencari lokasi-lokasi yang terdekat untuk PKL atau alternatif ya. Misalnya kalau emang energi terbarukan tidak ada, mungkin ke kelistrikannya itu mungkin ya. Oh, baik-baik. Tadi Pak Fevi menyebutkan ini ide yang terakhir. Apakah tetap ada lagi nih idenya yang lain? Kalau untuk saat ini sih belum ada lagi ya. Baru itu ya. Baik. Berarti dari 3 rencana ini, dari 3 opsi ini, opsi mana yang menurut Pak Fevi bisa Pak Fevi lakukan secepat mungkin? Menghubungi alumni. Ya, jadi ada beberapa alumni kan yang sudah bekerja di tempat yang strategis juga, ya mungkin dengan bantuan mereka adik-adik kelasnya bisa direkrut untuk PKL. Kapan Pak Fevi akan mulai melakukan ini? Secepatnya, kalau bisa sih kan rencana bulan ini tuh ada ujian UKK untuk kelas 12 ini. Jadi sebelumnya saya ingin rencanakan ke alumni itu dihubungi itu aja. Oh, jadi di bulan ini Pak Fevi akan segera menghubungi alumni ya sebelum ujian dimulai ya. Baik. Bagaimana Pak Fevi memastikan supaya ini bisa berjalan dengan baik? Saya memastikannya mungkin saya daftarkan data dulu alumni mana saja yang bekerja di tempat-tempat yang terbaik ini. Nanti saya hubungi via WA atau via telepon dan bisa dijadwalkan untuk ketemu bila perlu ya, diketemu dengan pemimpin perusahaannya juga sekaligus untuk lebih mudah atau mendatanya lebih mudah itu. Masya Allah, luar biasa ini Pak Fevi ya. Baik, ini tadi Pak Fevi awalnya bingung untuk memastikan murid-murid Pak Fevi untuk mendapatkan perusahaan gitu ya. Lalu Pak Fevi tadi banyak menyampaikan ide-ide ini. Saya ingin tahu apakah masalah ini sudah teratasi. Jadi apakah Pak Fevi bisa menyampaikan kesimpulan pada sesi kita pada hari ini? Kesimpulannya alhamdulillah, jadi
dengan sharing dengan Pak Agri ini, saya jadi banyak ide ya. Oh iya, ya. Salah satunya dengan alumni tadi sebenarnya saya tidak terpikir sebenarnya dengan alumni. Tadinya dengan rekan-rekan aja. Oh, gitu. Karena kan kalau itu lebih mudah. Ternyata saya pikir ya kan tahun kemarin sudah ada alumni yang keterima, kenapa tidak dicoba, dan itu mungkin dengan rekomendasi alumni itu adik-adik kelasnya malah bisa langsung bekerja, tidak hanya secara PKL, bisa direkrut langsung ya. Mudah-mudahan targetnya malah lebih dari sekedar PKL gitu, mudah-mudahan itu targetnya. Masya Allah, berarti teratasi ya masalahnya ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Baik, mungkin sekian ya untuk sesi coaching pada hari ini. Nanti kita bertemu lagi di sesi selanjutnya ya. Terima kasih Pak Fethi. Sama-sama, Pak. Baik. Baik, luar biasa sekali Pak Agri ya, mengcoach Pak Pepi. Alhamdulillah. Jadi di sini bagaimana Bapak menilai sendiri performa Bapak pada saat mengcoach? Ya, alhamdulillah sih saya merasa lebih baik ya, karena saya merasa apa yang tadi sebelumnya kita bicarakan di prasupervisi yang ingin saya kembangkan, kok saya jadi merasa lebih bisa menggali ya gitu dengan pertanyaan-pertanyaan yang terpikirkan, yang saya pikirkan untuk bisa menggali lebih banyak ide-ide dari coach saya gitu Pak. Oke, apa sih yang membuat Bapak menilai itu sedemikian? Ya, karena tadi saya merasa bisa mengajak atau merangsang si coach ini untuk sampai menemukan 3 opsi gitu ya. Karena tadi ketika saya mendengarkan, saya melihat sepertinya coach saya ini mempunyai banyak koneksi gitu ya. Nah, potensi ini yang saya kembangkan gitu ya. Gimana caranya? Makanya saya gali apalagi dengan pertanyaan itu, dan alhamdulillah setelah itu akhirnya muncullah ide-ide lanjutan yang ternyata di opsi-opsi selanjutnya itulah Pak Pepi menemukan, kata coach saya menemukan ide yang lebih baik gitu Pak. Oke, baik, Masya Allah, luar biasa ya. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya dari pasca boleh Pak supervisi ini? Boleh Pak, silakan. Menurut saya selaku supervisor ini Pak Agri sudah luar biasa sekali ya. Alhamdulillah. Dari kompetensi memberdayakan coaching itu sudah mulai terlihat, sudah muncul banyak sekali bermunculannya. Alhamdulillah. Jadi bisa menikmati sekali perbincangannya terhadap yang di coachingnya tersebut. Kemudian kira-kira tadi kan Pak Agri menilai hanya 5 di level 1 sampai 10 itu. Kira-kira sekarang sudah level berapa nih Pak? Ya pengennya sih 10 ya, tapi karena tadi cuma bisa menggali sampai 3 opsi, mungkin 5 tambah 3 jadi 8 ya. Bagus juga ya Pak, udah mulai meningkat ya. Alhamdulillah. Kemudian dari pembicaraan tersebut kan sudah mulai terarah tuh ya Pak ya, dari aksinya dan bagaimana memecahkan masalah tersebut untuk menjadikan seorang coach seperti Pak Agri itu ke Pak Pepi sebagai yang di coachingnya itu sudah terlihat baik dan sudah berjalan maksimal sekali dan sudah natural sekali. Jadi sangat luar biasa sekali Pak menurut saya Pak. Alhamdulillah. Nah, kemudian kita sudah melihat kan ya dari tahap yang pertama dari pra-supervisi sampai pasca ini. Bapak coba jelaskan kesimpulan yang sudah didapatkan sama Pak Agri. Kesimpulannya pertama saya tadi ketika pra-supervisi saya merasa masih sangat kurang gitu ya, karena pas recall kemarin kok saya kayaknya nggak bisa menggali lebih banyak gitu ya, tapi alhamdulillah setelah sesi hari ini saya merasa menemukan clue triknya gitu ya, trik untuk menggali itu ya dengan salah satunya dengan memberikan pertanyaan apalagi gitu ya, sampai akhirnya si coach ini sampai di potensi maksimalnya gitu ya, walaupun saya merasa saya masih perlu mengembangkan kompetensi saya di bagian identifikasi, karena kalau misalnya tadi kan saya baru menemukan potensi di bagian koneksi si coachingnya, barangkali kalau saya mengidentifikasi lebih jauh saya bisa menemukan potensi-potensi lain yang saya bisa jadikan itu untuk si coaching mengembangkan atau melahirkan opsi-opsi yang lebih banyak lagi gitu Pak. Itu yang mungkin yang bisa saya simpulkan, mudah-mudahan setelah
di kesempatan selanjutnya saya bisa lebih baik lagi gitu Pak. Oke, baik, luar biasa ya sekali ya. Semoga terus selalu memberikan yang terbaik dalam sebuah coach atau coaching untuk Pak Pepi dan Pak Agri juga. Amin, terima kasih. Dari pertemuan ini secara singkat sekali ya, mudah-mudahan ini juga menjadi pembelajaran yang berharga buat kita semua. Amin. Dalam kegiatan ini. Saya cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Alvin.